Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Anggita, dosen pembimbing Bapak Wisman MPD, judul materi tentang kalimat. Pengertian kalimat. Secara umum, kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Menurut Putrayasa 2012, kalimat adalah satuan bahasa terkecil berupa klausa yang dapat berdiri sendiri dan mengandung pikiran lengkap. Selain itu, kalimat diartikan sebagai bagian terkecil ujaran atau teks ujaran yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Sedangkan menurut Alwi 2003 menyatakan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan ini, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Dari pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang berupa klausa, yang mengungkapkan pikiran yang utuh, yang secara relatif dapat berdiri sendiri dan mempunyai pola intonasi akhir. B. Pola kalimat dasar. Berdasarkan penelitian para ahli Arifin dan Tasai 2009 menjelaskan bahwa pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada subjek, predikat. Contohnya, orang itu sedang tidur. Orang itu sebagai subjek, sedang tidur itu sebagai predikat. 2. Subjek, predikat, objek. Contohnya, ayahnya membeli mobil baru. Ayahnya itu sebagai subjek, membeli itu sebagai predikat, mobil baru itu sebagai objek. Yang ketiga, subjek, predikat, pelengkap. Contohnya, beliau menjadi ketua koperasi. Beliau itu sebagai subjek, menjadi itu sebagai predikat, ketua koperasi itu sebagai pelengkap. Yang keempat, subjek, predikat, keterangan. Contohnya, kami tinggal di Jakarta. Kami itu sebagai subjek, tinggal itu sebagai predikat, di Jakarta itu sebagai keterangan. 5. Subjek, predikat, objek, pelengkap. Contohnya, dia mengirimi ibunya uang. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, ibunya itu sebagai objek, uang itu pelengkap. 6. Subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, Farhan menyimpan uang di bank. Farhan itu sebagai subjek, menyimpan itu sebagai predikat, uang itu sebagai objek, di bank itu keterangan. 7. Subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Contohnya, Radit membelikan Vanessa boneka di Ramayana. Radit sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, Vanessa sebagai objek, boneka sebagai pelengkap, di Ramayana sebagai keterangan. Ketujuh pola kalimat tersebut ini dapat diperluas dengan berbagai keterangan dan dapat pula pola-pola itu digabung-gabungkan sehingga kalimat menjadi luas dan kompleks. C. Jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Menurut strukturnya, kalimat dibagi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal ini merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Contohnya, nenekku masih cantik. Burung-burung itu bernyanyi sepanjang hari. Bacalah dengan keras. Siapa nama dosen cantik itu? Mereka bernyanyi sepanjang malam. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Sifat hubungan klausa-klausa di dalam kalimat dibedakan adanya kalimat majemuk koordinatif atau kalimat majemuk setara, kalimat majemuk subordinatif atau kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk kompleks atau kalimat majemuk campuran. Selanjutnya, jenis kalimat menurut bentuk gayanya atau retorikanya. Menurut gaya penampilan atau retorikanya, kalimat majemuk ini dapat digolongkan menjadi 3 macam.
yaitu kalimat yang melepas, kalimat yang berklimaks, dan kalimat yang berimbang. Kalimat yang melepas ini merupakan kalimat yang disusun dengan diawali unsur utama, yaitu induk kalimat dan diikuti oleh unsur tambahan, yaitu anak kalimat. Misalnya, semua warga harus menaati semua perundang-undangan yang berlaku agar kehidupan di negeri ini berjalan dengan tertib dan aman. Yang kedua, kalimat yang berklimaks. Kalimat yang berklimaks ini adalah kalimat yang disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. Misalnya, karena sulit kendaraan, ia datang terlambat ke kantornya. Setelah 125 hari disekap di dalam ruangan, akhirnya mereka dibebaskan juga. Yang ketiga, kalimat berimbang. Kalimat berimbang adalah kalimat yang disusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran. Misalnya, jika stabilitas nasional mantap, masyarakat dapat bekerja dengan tenang dan dapat beribadah dengan leluasa. Menurut fungsinya. Menurut fungsinya, jenis kalimat terdiri atas yang pertama, kalimat pernyataan atau deklaratif. Kalimat pernyataan dipakai jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap pada waktu ia ingin menyampaikan informasi kepada lawan bicaranya. Yang kedua, kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kalimat pertanyaan dipakai jika penutur memperoleh informasi atau reaksi atau jawaban yang diharapkan. Kalimat ini biasanya ditandai dengan intonasi menurun dan tanda baca tanda tanya. Yang ketiga, kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang orang tersebut berbuat sesuatu. Kalimat ini biasanya ditandai dengan intonasi menurun dan tanda baca titik dan tanda seru. Ketiga, kalimat seruan atau kalimat injektif. Kalimat seruan dipakai jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Kalimat ini ditandai dengan intonasi naik dan tanda baca seru dan tanda baca titik. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan, baik koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara atau KMS. Kalimat ini terbentuk dari dua atau lebih kalimat tunggal, dan kedudukan tiap kalimat itu sederajat. 2. Kalimat majemuk bertingkat atau KMB. Kalimat majemuk bertingkat ini terdiri dari satu suku kalimat bebas dan satu suku kalimat yang tidak bebas. Kedua kalimat tersebut itu memiliki pola hubungan yang tidak sederajat. 3. Kalimat majemuk campuran atau KMC. Kalimat majemuk ini terdiri dari atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat atau kebalikannya. Yang G, kalimat efektif. Kalimat efektif ini merupakan kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang baik dan benar, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat, memperhatikan puebi, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. 2. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, itu ada kesatuan. Kesatuan ini merupakan keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesatuan gagasan kalimat ini diperlihatkan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. B. Kehematan. Kehematan ini merupakan usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu agar tidak sia-sia. Hemat di sini berarti tidak menggunakan kata-kata mubazir, tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak, dan tidak mengulang subjek. Berdasarkan penghematan kata, kalimat menjadi padat dan berisi. C. Kepararelan.
Kepararelan ini merupakan kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat, baik dari segi kategorinya maupun imbuhan yang digunakan. Hal itu berarti jika pada kata pertama berbentuk verba, maka kata kedua berbentuk verba.